Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali anak-anak sekalian, saya akan mereview tugas kalian cerita bergambar tentang kisah Nabi Sulaiman. Kali ini yang akan saya review tugasnya adalah dari teman kalian Nur Aziza Sani Afrilia, kelas 5B ya, 5B, karena menggunakan hitam putih, tidak pakai warna ya. Mbak Aziza telah membuat sampai pada halaman ke-6 ya, sampai halaman ke-6. Saya mulai. Ini Mbak Aziza di halaman pertama mengisahkan tentang sebuah kisah Nabi Sulaiman ketika melakukan perjalanan kemudian bertemu dengan segerombolan semut. Nah, disitulah kemudian Nabi Sulaiman melihat atau mendengar ucapan dari semut atau rajanya semut yang meminta kepada teman-temannya untuk segera lari ke sarangnya agar tidak terinjak-injak oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman berhenti, kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan atau meminta pasukannya untuk berhenti karena ada semut biar tidak terinjak. Halaman kedua, Nabi Sulaiman sedang mencari burung hudhud yang tidak ada dalam rombongannya, menghilang. Dari situlah kemudian burung hudhud ternyata bertemu dengan temannya sendiri, seekor burung hudhud yang lainnya. Dia ditanya, "Wahai temanku, sepertinya aku baru melihatmu. Dari mana kau berasal?" Burung yang satunya bilang, "Aku berasal dari negeri Saba. Ayo kita ke sana." Akhirnya burung hudhud itu meninggalkan pasukannya Nabi Sulaiman tanpa minta izin, pergi gitu saja ya, pergi tanpa minta izin. Di halaman ketiga kemudian burung hudhud sampai di sebuah negeri Saba. Di situ negeri Saba, negeri yang kaya raya yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balqis. Sayang sekali kemudian ratu itu dan umat dan rakyatnya menyembah matahari. Akhirnya si burung hudhud ini mengatakan, "Nanti saya akan memberitahukannya ini kepada raja atau Nabi Sulaiman." Kemudian di halaman keempat Mbak Aziza mengisahkan bahwa burung hudhud itu dikasih tugas oleh Nabi Sulaiman untuk membawa surat ke Ratu Balqis. Akhirnya Ratu Balqis mengumpulkan penasehatnya dan berkata, "Silakan penasehat, sekarang aku ingin mendengar hasil rundingan kalian tentang isi surat dari Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman tersebut." Pada halaman kelima dilanjutkan, Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orang hebatnya ya, yang diminta untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, karena Nabi Sulaiman tahu nanti Ratu Balqis itu akan datang ke kerajaan dari Nabi Sulaiman. Si jin yang hebat yang besar, jin Ifrit, berkata kepada Nabi Sulaiman, "Saya bisa lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya." Lalu orang yang alim, orang yang pandai dari pasukannya Nabi Sulaiman itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berkedip." Ya, akhirnya dengan seizin Allah singgasana Balqis langsung pindah di dalam kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah, pada halaman ke-6 berikutnya Ratu Balqis berkunjung ke kerajaannya Nabi Sulaiman dan di situ terkaget. Ternyata singgasana dirinya berada dalam kerajaan Ratu Balqis.
Akhirnya Ratu Balqis berkata dalam hatinya, maha besar Tuhan Raja Sulaiman, ia menganugerahkan kepadanya kepemimpinan yang besar. Dialah sebenar-benarnya nabi dan Tuhannya yang harus disembah. Akhirnya Ratu Balqis memohon maaf, maafkan saya Nabi Sulaiman yang mulia, ternyata apa ini? Kemampuan dan kesuksesan yang aku miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan paduka yang miliki. Akhirnya si Ratu Balqis kemudian menyerahkan diri dan menjadi orang yang beriman. Berikutnya saya lanjutkan. Ini hampir sama ini. Ini kisahnya punyanya Mbak Ayu Dwi Ramadhani. Sama dari kelas 5B ini ya. Kok tahu? Ya karena kemudian ini hitam putih. Karena yang hitam putih itu tugasnya kelas 5B. Di halaman pertama Mbak Ayu Dwi mengisahkan tentang Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan semut. Ya, kemudian di situ di perjalanan Nabi Sulaiman bertemu dengan semut. Kemudian semut-semut itu ada yang mengatakan, ayo cepat masuk ke dalam tanah agar kalian tidak terinjak-injak oleh bala tentara Nabi Sulaiman. Akhirnya percakapan semut itu didengar oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman berhenti sampai semua semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Di halaman kedua dilihatkan Nabi Sulaiman berkisah mencari burung hudhud yang tidak ada dalam rombongannya. Akhirnya ternyata burung hudhud itu terbang pergi meninggalkan pasukan Nabi Sulaiman. Dia ikut temannya ke sebuah negeri Saba. Di halaman ketiga burung hudhud akhirnya sampai di negeri Saba. Dia bertemu dengan apa yang diceritakan oleh temannya tadi, yaitu Ratu Balqis, yang ternyata Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Di halaman keempat Mbak Ayu ini mengisahkan ternyata kemudian burung hudhud ini mendapat tugas dari Nabi Sulaiman untuk menyampaikan suratnya Nabi Sulaiman. Di situ kemudian dibacalah isi surat dari Nabi Sulaiman yang kemudian Ratu Balqis mengumpulkan penasehatnya untuk merundingkan isi dari suratnya Nabi Sulaiman. Halaman kelima, Nabi Sulaiman mengumpulkan orang-orang hebatnya. Di antaranya adalah si jin. Nah, yang bernama jin Ifrit. Dia bilang, Nabi Sulaiman bilang, ayo Ratu Balqis ini akan datang ke kerajaan saya. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis? Ya, akhirnya jin Ifrit bilang, saya bisa. Kemudian ternyata yang pemenangnya adalah orang yang alim yang mengatakan, saya bisa lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Di halaman ke-6 Ratu Balqis kemudian datang ke kerajaannya Nabi Sulaiman, kaget mendengar atau melihat singgasananya sudah ada di dalam kerajaannya Nabi Sulaiman. Akhirnya dengan kegagahan itu, akhirnya Ratu Balqis percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang hebat. Nah, setelah itu Ratu Balqis pasrah beriman kepada Nabi Sulaiman dan mengikuti kepercayaan dari Nabi Sulaiman. Berikutnya ini kelas 5. Oh ini sebentar dulu biar ada berimbang 5B semuanya ini tadi ya. Ya, tidak apa-apa. 5B lagi. Ada yang ditulis oleh Mas Haki. Ya, dikasih sampul oleh Mas Haki ya. Kasih sampul ada 7 halaman ya. Di halaman 1 di situ terpampang Nabi Sulaiman dengan istananya. Dikisahkan Nabi Sulaiman adalah keturunan dari Nabi Daud. Di halaman kedua, Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat dari Allah
bisa bicara dengan apa ini? Dengan hewan. Ya, bicara dengan semut bisa, bicara dengan burung juga bisa. Di halaman ketiga, suatu ketika Nabi Sulaiman merasa tidak pernah melihat burung hudhud. Ya, ternyata burung hudhud itu terbang. Dia ikut temannya, ternyata kemudian bertemu dengan sebuah kerajaan yang juga hebat, yang dipimpin oleh wanita yang bernama Ratu Balqis. Di halaman keempat, lalu Hudhud diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk mengirim surat, ya, suratnya kepada Ratu Balqis. Di halaman kelima, Nabi Sulaiman mengumpulkan orang hebatnya. Di antaranya adalah jin ifrit dan orang alim yang diberi tugas untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis dibawa ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Di halaman ke-6, Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman akhirnya bisa membawa singgasana itu ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Di halaman ke-7, singgasana Balqis sudah dibawa ke kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya Balqis pasrah dan beriman mengikuti kepercayaannya Nabi Sulaiman. Oke, 3 dari teman kalian yang sudah saya review pada hari ini. Yang satu tadi punyanya Mbak Aziza 5B, lalu Mbak Ayu Dwi 5B, dan terakhir tadi Mas Haki kelas 5B. Oke, itu dulu anak-anak sekalian, bagus-bagus semuanya, hebat. Semoga bisa meneladani kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.